Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma taqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la hadrati ashabil kiram wa la hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wa la hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wa la hadrati ghatiatiz zaman wa awanihi wa sairi awliya'illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wa la hadrati Syabi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandani wa la hadrati Syekh Imam al-Habib Al-Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa la hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina man habba wasila ilayna wa lidawil huquqi alayna wa li jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minin wa mu'minat syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, kita lanjut ke halaman 268. Pembahasan sebelumnya menjelaskan bahwa ada hal-hal yang diharamkan pada waktu melaksanakan ibadah haji. Nah, puncak pengharaman yang paling tinggi itu adalah berhubungan badan dengan istri, ya. Dengan istri saja rusak tuh haji, apalagi dengan yang lain tentunya, ya, yang bukan istri. Maka lebih buruk lagi. Nah, karena akibat berhubungan badan ini lebih-lebih dilakukan sebelum 2 tahallul, maka otomatis ya haji itu rusak semuanya. Maka yang wajib bagi orang yang melakukan hubungan badan sebelum 2 tahallul ini adalah ya mengqadha hajinya, mengulang, ya. Sekalipun hajinya mungkin haji sunnah. Misalnya seseorang sudah haji nih, hajinya udah benar tuh. Ya. Berikutnya dia pergi haji lagi. Ternyata sebelum 2 tahallul dia jima sama istrinya. Kan semestinya nih haji sunnah nih. Karena dia udah pernah pergi haji yang lebih dahulu. Haji ini bagi dia sebenarnya hukumnya sunnah, ya. Tapi dia melakukan hubungan badan dengan istrinya di haji yang sunnah itu. Nah, haji sekalipun itu sunnah, ya wajib diulang lagi, ya. Apalagi tentu kalau hajinya adalah haji yang pertama kali gitu, yang memang hukumnya adalah wajib gitu. Nah, ini hati-hati. Baik. Baris ke-8 kali. Fa in kana al-fasidu umratan fa i'adatuha fauran zahiratun. Kalau yang rusak itu adalah bentuknya umrah, maka mengulangnya itu segera dan itu adalah jelas, ya. Jelasnya itu dianggap gampang kali begitu. Ini ada orang umrah nih, udah tahallul, terus masuk ke Masjidil Haram, tahallul, udah dari ihram, ya, ihram dari miqat. Anggaplah kita misalnya dari Madinah, lalu di Bir Ali tuh ambil miqatnya, ya,
habis miqat, terus nah itu kan berarti udah ihram dah tuh ya, berarti udah haram dah tuh segala sesuatunya termasuk jima tuh. Nah kan ini berarti dia harus melaksanakan dulu kewajiban umrohnya, ya, tawaf dan sa'i. Ternyata mungkin oleh travelnya dibawa dulu ke hotel kali begitu, ya. Bapak Ibu, kita ke hotel dulu, ya, makan atau lainnya. Ntar jam sekian kita kumpul di lobi, baru kita melaksanakan umroh. Ini orang, ya, kaget tahu dah kesempatannya ada di kamar berdua sama bininya, ya kan? Dinaikin aja tuh bininya, ya kan? Padahal belum tawaf, belum sa'i, tapi dia udah ihram gitu ya, udah niat umrah. Ini berarti dia total batal tuh semuanya. Mungkin udah tawaf, mungkin udah sa'i, tapi belum tahallul, batal. Ya. Belum tahallul, jima, batal. Nah, kalau umroh mah gampang, ya. Hari itu juga batal, gampang tuh. Minta aja antar, ya, ke yang paling dekat di situ, ya. Mungkin kalau nggak salah di Tanim itu dekat, ya, Masjid Aisyah. Ya, selesaikan semua urusan lah yang terkait dengan hadas besarnya, udah, ya, balik ke mikot lagi gitu. Nggak mungkin mikot yang jauh dah, mungkin yang mikot yang dekat aja, yang dekat situ, ya, dekat Masjidil Haram, ya, di Masjid Aisyah tuh, Tanim kalau nggak salah, ya. Udah laksanain tuh, ya, niat lagi dari mula, ya, terus, ya, kemudian ke Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul, gampang tuh kalau yang itu, ya. Tapi kalau haji wukuf, ya, habis wukuf terus dia berhubungan badan begitu, ya kan? Emang tuh hari besoknya diulang lagi tuh wukufnya besok. Kan kagak mungkin, ya kan? Kagak ada pengulangan wukuf. Kagak ada kesempatan wukuf untuk diulang untuk yang kedua ketiga gitu. Kali buat memberi kesempatan kepada yang jima kali begitu, batal. Jadi wukuf diulang nggak ada, ya. Udah tanggal 9 wukuf selesai udah. Kagak ada perpanjangan wukuf. Ini kalau daftar nih habis wukuf ya jima gitu misalnya, itu rangkaian ibadah yang lainnya wajib diselesaikan. Walaupun hajinya batal, tapi boleh meninggalkan, ya. Habis itu, ya, kesempatan banyak kali dia, ya, masuk ke kemah. Kalau dia mungkin punya kemah private gitu, ya kan, dia berdua doang sama bininya, dia berhubungan badan tuh di situ misalnya, wah, batal udah semua, ya. Maka mulai dari, ya, ke Muzdalifah, ke Mina, jumrah tuh semuanya wajib dikerjakan, walaupun hajinya tetap dinyatakan sebagai haji yang batal gitu. Terus tahun depan ngulang tuh, wajib lagi, ya. Terus apa? Iya, tahun depan langsung dapat kuota tuh pergi haji lagi begitu, ya. Gimana caranya tuh, ya? Kalau yang rumahnya di sono sih, ya, bolehlah negara Kuwait gitu misalnya. Kuwait itu kan Arab Saudi jalan darat, gitu kan? Kayak kita kesini, ya, ke Cirebon dah kali gitu, naik mobil bisa dia, ya. Nah kalau kita, ya, udah jauh, harganya mahal. Yang permasalahan kuotanya itu nggak bisa setiap tahun orang bisa berangkat lagi, itu masalahnya. Yang antri aja belum selesai banyak, ya kan? Nah itu jadi masalah tuh, makanya kudu jaga hati-hati jangan sampai batal. Au hajjan, atau yang batal adalah haji. Wa tusawwaru fis sanatil ifsadi, maka bisa digambarkan pada tahun rusaknya. Bi ayyuh sara ba'da jima'i, dengan misalnya ia terkepung setelah bersetubuh, au qablahu, atau sebelumnya. Wa yata'adzarul mudiyu, dan ia terhalang untuk melanjutkannya. Wa yatahallalu, maka kemudian ia tahallul. Tsumma yazulal hasru, kemudian hilang
kepungannya tadi, wal waktu bakin, sedangkan waktu melaksanakan ibadah haji masih ada. Fa illam yaksur, apabila tidak terkepung, aada min amin qabilin, maka ia harus mengulanginya di tahun yang akan datang. Afada dzalika Syekhul Islam fi Fathil Wahhab, demikian dijelaskan oleh Syekhul Islam Syekh Zakaria, ya, Abi Yahya bin Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Fathul Wahhab. Artinya gini, kalau dia berjima, ya, terus kalau susah juga memang kalau udah hukumnya berat nih, ya, taruh dah misalnya, ya, wukuf, habis wukuf aja udah deket gitu, ya kan, itu berarti, ya, rukun puncak, tapi belum selesai semuanya gitu, lalu udah berjima begitu misalnya, maka kagak bisa itu wukufnya diulang lagi tadi tuh, ya kan, tuh susahnya di situ tuh. Nah, sekalipun mungkin dia terhalang oleh apa pokoknya kalau udah hubungannya masalahnya dengan jima begitu, ya kan, udah batal ketika orang tersebut belum bertahalul. Tunggu dulu ntar sampai tahalul habis semuanya, baru udah halal kembali untuk melakukan jima. Ini sih pengandaian, misalnya dia terkepung dan lain sebagainya, ya zaman sekarang ada apa emangnya, ya, pergi haji udah kagak ada yang terkepung sekarang. Mungkin dulu Israel masih berani, kalau sekarang kan udah pengamanannya udah begitu ketat lah begitu misalnya. Ya walaupun sih bisa-bisa saja terjadi, tetapi pengandaiannya agak rumit rasanya, ya. Kalau nggak terkepung ya apalagi, ya kan. Tapi di sini dibilang dia harus mengulangi tahun yang akan datang. Coba dah, andaikan dah gitu, bisa dah nih, ya gitu. Dia bawa duit, ya, di catatan komputer kan masih ada tuh, ya, bahwa dia tahun lalu baru melaksanakan ibadah haji. Mungkin petugas akan melarang, Bapak nggak bisa, ya, baru tahun lalu Bapak pergi haji, kok sekarang mau pergi haji lagi? Ngomong apa itu kira-kira dari situ? Wah Pak, wah Bu, mohon maaf, haji saya tahun lalu batal. Ya kan ditanya, ya kan, sama si petugas, lah batal ngapa Pak? Nah itu tuh, ya, yang jawabannya jadi susah gitu kan. Dia jawab malu, ya kan, bohong, salah, semuanya dah akhirnya jadi korban gitu. Nah jadi bahaya dah kalau begitu, ya. Makanya dalam kondisi ibadah haji yang kayak begini ini betul-betul konsentrasi kita terpusatkan kepada ibadah itu, jangan sampai hal-hal yang sedemikian diperturutkan. Wa itmamil fasidi, dan menyempurnakan, ya, orang yang hajinya batal tadi, orang yang hajinya rusak tadi, bi ayatia bi jami'i mu'tabaratihi, dengan cara dia melaksanakan semua hal-hal yang dianggap bagian daripada haji, wa yajtaniba, dan dia wajib menjauhi jami'a manhiyatihi, semua larangan-larangannya, ya. Jadi orang yang rusak hajinya ini nih, adanya misalnya udah selesai wukuf nih misalnya, ya, udah sampai Mina misalnya itu, lalu di situ dia bersetubuh hajinya batal, tapi ibadah-ibadah yang selanjutnya yang belum selesai wajib dilengkapi, ditunaikan itu, ya. Terus yang masih ada larangan berikutnya, dilarang tuh, kadongan dah nih, ya, kadongan gue udah main sama bini gue, main lagi sekali lagi, lah nggak bisa, ya, makin jelek aja kalau begitu jadinya, ya. Kemarin kan udah kita bilang tuh, ya, ada dosa, ada kifarat, ya kan. Kalau kifarat, ya, gampang dibayar, ya, apalagi mungkin dia orang kaya, ya kan. Kalau dia misalnya bersetubuh sama bini, emang apa gue mau bersetubuh? Nanti dosa, nanti ada kifarat. Kifaratnya berapa? Bayar kambing berapa? 1, gue bayar 10. Wah, dia bisa bayar. Tapi dosa kan kagak bisa ditebus, ya kan. Pengulangannya akan datang, wajib dikerjain, tuh begitu. Nah ini nih, hati-hati yang kayak begini. Ya, yang wajib terus harus dikerjain, walaupun udah pasti tuh hajinya batal tuh, ya. Hajinya udah pasti batal. Tapi sisa-sisa yang lain, misalnya, ya, jumroh, terus tawaf ifadah, ya. Kalau lanjut dengan sa'inya, lalu dengan tahalul awalnya begitu misalnya, ntar balik lagi misalnya jumroh lagi, wajib itu kerjaan, nggak boleh tinggalin.
Jangan mentang-mentang udah batal hajinya di sono ungkang-ungkang kaki aja ya kan. Lu ngapa enggak nerusin haji? Ah, haji gua udah batal. Mengapa? Biasa dah main bini. Nah, kan kagak enak ngomong begitu ya kan. Jujur banget tuh orang begitu ya kan. Nah, jadi kagak enak tuh jadinya begitu ya. Maka hati-hati yang kayak gini ini. Wa illa kalau tidak, artinya dia melanggar tuh, dia tidak menyempurnakannya. Lazimahu damun likulli minha, wajib membayar dam pada setiap yang wajib-wajibnya tadi itu ya. Tidak bermalam kena dam, kemudian tidak jumroh kena dam gitu dan seterusnya itu semuanya. Li ifta'i jam'im min akabiri sahabati, berdasarkan fatwa ya sebagian besar daripada pembesar sahabat radhiyallahu anhum bidzalika, atas ketentuan yang demikian tadi. Wala mukhalifalahum, dan tidak ada orang yang menyalahinya, tidak ada orang yang membantahnya dari kalangan sahabat tadi. Amma ma'afsadahu biriddatin, adapun kalau hajinya itu rusak karena riddah, karena murtad, fala yajibu itmamuhu, maka tidak wajib untuk menyempurnakannya. Wa in aslama fauran, sekalipun dia masuk Islam ya segera. Kenapa? Li'annaha, karena riddah ahbatathu bil kulliyati, ya itu menggugurkan haji ya secara keseluruhan. Jadi ada orang nih ya, udah waktu pelaksanaan ibadah haji kan puncaknya wukuf tuh, dia keluar dari Islam ya, lagi di haji keluar Islam, gimana itu ya kan. Nah, walaupun sulit ya, tapi mungkin aja bisa terjadi. Nah kemudian gara-gara dia riddah nih, karena dia ingkar atau segala macam dah masuk agama lain, itu maka mulai dari wukufnya dan seterusnya lagi tuh udah batal semuanya ya, dan tidak ada kewajiban untuk menyempurnakannya. Kalau udah batal di tengah-tengah haji gara-gara riddah, semuanya udah batal ya. Oh habis gitu dia masuk Islam lagi, batal juga udah ya. Anggap nih tanggal 9 habis wukuf dia riddah gitu ya, habis wukuf tuh ya, habis wukuf, setelah wukuf dia murtad begitu. Mulai hari itu batal tuh hajinya semuanya. Terus pas malamnya ya, kan dari itu ke Muzdalifah tuh bermalam di sana ya, malamnya dah taruh dah habis subuh atau malamnya tuh masih ada kesempatan dia sadar lagi tuh ya, tadi udah riddah, udah murtad sekian jam, sadar lagi, kesadarannya baliknya ke Islam tidak dihitung ya, karena sudah menggugurkan keseluruhannya gitu ya, udah batal semuanya. Jadi lebih berat lagi kalau gitu ya. Walidalika, oleh karena itu tajibu fiha kafaratun, dia wajib membayar kafarah. Afada dalika Ibnu Hajar fi Fathil Jawad, demikian dijelaskan oleh Ibnu Hajar di dalam Fathul Jawad. Di sini enggak dijelasin nih bayar kafaratnya caranya bagaimana bagi yang murtad begitu. Wadalika liqaulihi ta'ala, dan yang demikian itu berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah ya, semuanya itu adalah karena Allah. Jadi kalau untuk haji ya wajib tuh semuanya dikerjakan secara sempurna begitu ya, tawafnya, sa'inya ya, wukufnya. Wukuf itu biar sebentar tetap dinilai sudah sempurna. Yang penting keseluruhan anggota badan dia itu udah ada di kawasan Arafah gitu. Bukan sempurnanya itu bukan karena lamanya ada di situ, bukan. Yang penting seluruh anggota tubuh badannya ada di wilayah Arafah. Ya, mau lama mau sebentar itu nggak penting. Permasalahannya sih memang karena ya dari Arafah ke Muzdalifah itu jauh gitu, agak sulit kalau jalan kaki, dan kudu
ya naik mobil misalnya begitu, walaupun mungkin ada sih yang sanggup kali jalan. Nah, maka kemungkinan besarnya orang diberikan kesempatan selain memang afdoliyahnya wukuf tuh sampai terbenam matahari begitu, ya di balik itu juga memang ada kesempatan untuk nunggu bisnya tadi tuh ya. Bis kita udah sampai belum nih? Kalau di sana misalnya wukuf dimulai habis zuhur, taruh dah 1 jam di situ, mau keluar lagi dah jam 1 gitu misalnya. Terus kita mau ke Muzdalifah, itu emang mobil udah ada di sana. Terus kalau seandainya sanggup jalan kaki, ya perhitungkan tuh dari Arafah ke Muzdalifah berapa jam jalan kaki. Kira-kira sampai sana nanti udah tengah malam belum tuh? Ya, kalau belum tengah malam, kudu nunggu tengah malamnya tadi itu, ya. Nah, maka diberikan waktu lama di waktu wukuf biar nanti di Muzdalifah udah lewat jam 12 dah, bahasanya begitu. Sekalipun di Muzdalifah itu hanya sekedar ya masuk ke wilayah tersebut di tengah malam, itu namanya dianggap sudah mabit, namanya begitu. Habis dari Muzdalifah lanjut lagi ke Mina, ya itu nggak jadi masalah lagi, ya. Wa ghairun nusuk, dan selain ibadah haji, minal ibadati, daripada ibadah-ibadah, la yutimmu fasidahu lil khuruji minhu bil fasadi, tidak bisa disempurnakan ya yang rusaknya ya karena keluar ya daripada hal yang tersebut bil fasadi, karena rusaknya. Afada dzalika Syekhul Islam, yang demikian itu dijelaskan oleh Syekhul Islam. Kalau puasa rusak, ya batal sehari itu, gitu ya. Ngulangnya, ya menyempurnakannya itu bukan hari itu, gitu. Ngulangnya itu harus ya di hari yang lain. Sholat batal, ya memang karena sholat waktunya terbatas, ya kan. Bukan sholat yang tadi disempurnakan, tapi sholat dari awal lagi gitu. Kalau haji itu yang tadi rusak, memang sempurnain, yang lanjutin aja terus gitu. Kalau sholat batal, tinggal ngelanjutin lagi, enak kalau gitu ya. Sholat zuhur batal nih di 2 rakaat, lalu kemudian wudhu lagi, habis gitu lanjutin 2 rakaat lagi. Nggak ada model begitu ya. Puasa begitu ya kan, batal nih zuhur, lanjutin aja dah ntar ya kan. Nah, nggak bisa. Kalau udah batal satu, ya udah batal, udah satu hari itu ya. Sempurnanya kapan? Bukan menyempurnain, tapi memang ngulang ya, bayar qadha gitu kan. Nah, sholat ya harus dari ulang lagi sholatnya, yang tadi dianggap batal sudah gitu. Wa yajibu fil haji wal umrati, dan wajib di dalam haji dan umrah ayyuhrima minal miqat, bahwa dia melaksanakan ihramnya dari miqat. Walau min akhirihi, sekalipun dari ya ujung ya bagian akhir miqat. Wa awwaluhu, adapun awal miqat afdalu, itu lebih utama ya. Paling tidak kita masuk dah di wilayah di mana kita diperintahkan untuk miqat. Sekarang kan setiap tempat miqat itu udah ada masjidnya gitu ya. Karena memang disunahkannya begitu sih ya. Mandi, wudhu, sholat gitu kan. Nah, maka sekarang di setiap tempat mikot itu ada masjidnya jadinya. Jadi mungkin masjid itu paling tidak ya udah masuk bagian daripada tempat posisi yang paling utama di situ. Wa yahrumu ala muridin nusuki, dan haram bagi orang yang berkehendak untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Haram apa? Mujawazatu miqatihi, melewati miqatnya bila ihramin, tanpa melaksanakan ihram. Anggap nih, ini wilayah Bir Ali nih, kan lumayan luas juga ya. Mobil kita dari Madinah, lewatin aja ngoeng gitu ya kan, tanpa masuk ke wilayah Bir Ali itu gitu. Nah, itu hukumnya
di sini dinyatakan sebagai sesuatu yang apa tuh tadi katakan? Haram ya. Haram orang yang mau ibadah haji ngelewatin wilayah miqat tanpa niat ihram di situ. Ya. Kalau dikerjakan bagaimana? Fa'in fa'ala lazimahul audu. Kalau dia melaksanakan ngelewatin miqatnya tanpa ihram, maka wajib baginya balik lagi liyuhrima anhu untuk kemudian dia niat ihram dari miqat tadi. Ya. Nih miqat, mobil lewat ya kan? Mesti balik lagi. Balik lagi ya. Kelewatan. Nah, balik lagi di situ, ya. Jadi walaupun istilahnya ini daerah miqat tapi lewat ke sana begitu, nggak boleh nih. Segini doang lewatnya dikit ya kan. 100-200 meter di sini aja dah, nggak bisa. Tetap harus masuk di wilayah miqat dulu gitu, ya. Jadi balik ke tempat miqat tadi. Nah, ya seingat saya sih sopir-sopir sono mau udah pada tahu ya wilayah-wilayahnya, nggak mungkin lah dia pada keder begitu. Illa ayyakuna ma'duran lidiqi waqtin aw khaufi tariqin awin qita'i rufqatin fala luzuma, tapi walaihi damul isaati, kecuali kalau keadaan dirinya sebagai orang yang uzur karena sempit waktu atau takut dalam perjalanan menuju miqat atau takut terputus ya dari rombongan, maka tidak wajib kembali ke miqat tadi, namun wajib baginya membayar damul isaah, membayar dam karena berdosa tidak berihram di miqat gitu ya. Kondisi kayak begini sih sebenarnya hampir sulit gitu kejadiannya, karena sekarang ini kan setiap orang memang dipandu oleh mutawif dah bahasanya gitu ya. Sopir juga boleh dikatakan sopir yang memang mengerti wilayah tersebut begitu ya. Nggak ada orang yang istilahnya sekarang tuh dari miqat jalan sendiri gitu ya, jarang dah pokoknya. Kalau dia mungkin penduduk situ sih ya anggaplah orang Madinah kali begitu, dia kemudian akhirnya punya mobil sendiri begitu, bisa jadi kali dia jalan sendiri. Tapi kalau selagi dia adalah rombongan dari negara lain begitu, hampir sulit dibayangkan kalau orang ini ya tertinggal rombongan gitu misalnya ya, kan pasti ya di absen dulu tuh sebelum berangkat ya namanya. Jangankan mau umroh mau haji, mau ke Cibodas aja ngabsen dulu ya kan. Ya kan? Dari sini nih ke Cibodas gitu ya. Sampai area berapa itu orang pada pengen kencing gitu kan, turun tuh ya. Naik lagi, absen lagi ya, pulang. Udah penuh belum? Udah, jalan lagi. Baru ke Cibodas doang tuh ya. Apalagi kalau seandainya mau umroh kayak begitu yang jaraknya jauh ya dan lain sebagainya. Pasti mutawif itu punya peraturannya kayak begitu. Jadi jangan sampai meninggalkan ihram ya. Yang mungkin sih kalau alasan di sini mungkin dulu ya bisa saja tuh rombongan ya. Kan dulu rombongannya naik onte ya kan. Ngabsennya gimana kalau begitu ya kan gitu. Kalau sekarang ada di mobil tersendiri, sangat memungkinkan itu pasti diadakan pemeriksaan terlebih dahulu. Nah, semakin kecil rasanya kesalahan di dalam melaksanakan ihram ini mestinya begitu. Udah zamannya sekarang begitu apa iya dah gitu, ada orang yang sampai betul-betul ketinggalan gitu tuh ya. Nggak mungkin rasanya kalau ya ada pimpinan mutawifnya, ada pimpinan panitianya dan sebagainya, tiba-tiba ada orang yang ditinggal gitu. Nggak mungkin, mestinya sih ya itu ada pemanggilan dulu, absen dulu dan lain sebagainya. Walau ahrama muridun nusuki ba'da mujawazati miqatihi tsumma 'ada qabla talabusihi binusukin fala dama alaihi. Kalau seandainya orang yang mau ibadah haji dan umrah itu berihram,
setelah melewati daerah miqatnya. Tsumma ada qabla talabbusihi, ya, kemudian dia balik, ya, kembali sebelum melangsungkan diri dengan ibadah hajinya. Fala dama alaihi, maka tidak ada dam atasnya. Au ba'dahu lazimahu, atau setelah, ya, setelah melibatkan diri dengan ibadah haji dan umrah, maka wajib baginya membayar dam. Ini tadi, ya, Bir Ali lewat, ya. Nah, lewat terus balik lagi, tapi memang belum melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, belum sampai ke Masjidil Haram dah bahasanya gitu, ya, belum tawaf gitu. Nah, kan berarti dia belum melaksanakan apa-apa kalau begitu, ya. Nah, akhirnya dia mungkin mulailah ihramnya di situ, ya, niat untuk umrahnya atau niat untuk hajinya. Nah, berarti kan aman kalau gitu, memang belum mengerjakan apa-apa jadinya, ya. Maka yang demikian itu belum terkena dam. Yang berbahaya ngelewatin wilayah ihram, miqat untuk ihram, terus, ya, ke Mekah, lalu kemudian akhirnya, ya, tawaf, sa'i segala macam. Wah, ini nggak bisa nih yang begini, ya. Karena biar bagaimanapun niat dan pakaian ihram itu mestinya memang adanya di miqat. Ya, kalau seandainya dipercepat boleh enggak? Boleh, ya. Misalnya kita dari Madinah tuh dibawa, udah aja langsung, ya, pakai baju ihram dari sana. Udah tinggal pakaian itu aja dah, ya. Barang-barang yang lainnya udah masukin. Enggak berangkat dari Madinah tuh masih pakaian bebas gitu, enggak gitu. Itu kan boleh cara seperti itu. Nah, nanti masuk ke wilayah, ya, miqat, ya, mungkin kalau mau wudu boleh, kalau batal gitu misalnya dan lain sebagainya. Yang penting pakaiannya sudah dipakai begitu. Nah, ini kan hal yang sedemikian itu lebih ringan jadinya, ya. Kalau dari Madinah udah siap-siap begitu. Ada nggak orang yang dari Madinah masih apa namanya, masih ini aja gitu, masih perlente aja, masih pakai lepis? Ada yang begitu, ya. Jadi dari Madinah menuju ke miqat masih pakai kaos, masih pakai celana biasa begitu, ya kan, karena belum waktunya. Dosa nggak? Ya kagak sih, emang belum waktunya masalahnya. Baru dia ganti di tempat miqat tadi, emang belum menjadi apa-apa kalau begitu. Tapi yang lebih ringan kira-kira menurut saya tuh, ya, pas udah mau berangkat ke Madinah, kira-kira siap-siapin deh dari sana, ya, agar sudah memakai pakaian ihram gitu. Walaupun itu sih tidak harus begitu, hanya lebih ringan saja caranya begitu. Wa ghairu muridin nusuki, dan bagi orang yang bukan berkehendak untuk ibadah haji atau umrah, idza jawazahu, apabila ia melewatinya, summa aradahu, kemudian akhirnya dia berkehendak tuh untuk haji dan umrah, famiqatuhu maudi'uhu, maka miqatnya adalah tempatnya saat itu, ya. Wala yukallaful audu, dan tidak diwajibkan, dibebankan untuk balik lagi ke tempat miqat. Afada dzalika Ar-Ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Dari rumah emang pengen jalan-jalan gitu, ya kan, tapi jalan-jalannya ke sana, ya kan, ke Mekah, ke Madinah gitu, tapi kagak ada niat umrah tuh, ya, mau jalan-jalan pokoknya gitu, ya, mau tur dah bahasanya. Berangkat dah sebagaimana orang lain, ya, masuk ke Madinah, ya kan, masih belum ada tuh niat untuk umrah, emang mau niatnya mau jalan-jalan bukan mau umrah, ya kan. Nah, akhirnya bareng atau dia jalan sendiri kemudian lewatin wilayah miqat, baru kepikiran gitu, ya, baru kepikiran, lah, masa cuma jalan-jalan doang, udah kandungan ada di sini gitu kan, udah dah yuk kita umrah sekalian, tapi udah lewat, ya kan, tadinya kagak niat mau umrah, udah lewat, baru kepikiran, dah umrah aja sekalian dah kalau begitu. Nah, kalau begitu miqatnya di mana? Dia miqat di tempat di mana dia, ya, punya keinginan untuk haji atau umrah gitu, ya. Yang bagus sih sebaiknya balik lagi,
biar bagaimanapun itu lebih baik, lebih bagusnya balik ke tempat mikotnya tadi. Walaupun memang katanya wala yukallaful audu, enggak dibebani untuk balik. Ya, kenapa? Karena memang ketentuan awal biar bagaimanapun yang namanya pakai pakaian ihram dan niat haji atau umrah itu memang adanya di mikot, gitu aturannya. Ya, adapun dia dari awalnya memang kagak punya niat untuk haji dan umrah, ya tiba-tiba kemudian punya niat, ya kalau begitu ikutin aja aturannya, ya. Nah, kalau gitu balik, ya kan, balik dulu ke tempat mikot, ya ganti pakaian dan lain sebagainya, baru berangkat lagi. Itu yang saya kira jauh lebih aman begitu. Wa yajibu fil haji mabitu Muzdalifah. Ini wajibnya haji sekarang. Kalau kemarin rukun haram-haramnya, sekarang wajibnya. Wa yajibu fil haji, dan wajib di dalam melaksanakan ibadah haji mabit di Muzdalifah, ya, bermalam di Muzdalifah. Wa wajibuhu lahzatun, dan wajibnya hanya sebentar. Fin nisfi tsani minal laili, pada saat pertengahan yang kedua dari malam hari. Pertengahan kedua malam hari jam berapa kalau begitu? Nah, kita hitung aja dah. Awal malam tuh maghrib, ya, nanti akhir malam subuh, ya. Sekarang subuh anggap dah, ya, lempang-lempangin biar gampang, jam 4.30 gitu ya, gitu. Udah tuh, dari jam 6 maghrib sampai jam 4.30 berapa jam, bagi 3 gitu aja, ya, bagi 3. Nah, di bagian kedua, ya, itu adalah kira-kira disebut sebagai pertengahan malam kedua, gitu. Kalau kita hitung kan jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ya, 10 jam kan tuh berarti, ya, 10 jam tuh dari jam 6, ya. Nah, 10 jam bagi 3, anggap aja dah 3 jam setengah kalau gitu kan. 3 jam setengah berarti jam 6, jam 7, jam 8, jam setengah 9 tuh berarti malam pertama, ya. Berarti terus setengah 10, setengah 11, setengah 12 sampai setengah 1. Nah, itu tuh kira-kira di situ tuh pertengahan malam yang kedua, gitu, ya. Sisanya dari jam setengah 1 sampai subuh itu pertengahan malam yang ketiga. Itulah yang disebut dengan thuluthul lail namanya, ya, thuluthul lail. Nah, jadi kalau gitu memang boleh katakan, ya, kira-kira lepas jam 12 dah, ya, ke Muzdalifah. Ada di Muzdalifah tuh jam 12 lewat dikit begitu, setengah 1 mungkin lah enaknya, udah jalan lagi nerusin ke Mina, gitu, ya. Fa in dafa'a qablahu lazimahul aud, maka jika ia bertolak, ya, meninggalkan Muzdalifah sebelumnya, yaitu sebelum masuk pertengahan malam yang kedua, niscaya wajib baginya kembali ke Muzdalifah lagi. Itu tadi tuh yang kita khawatirin tuh. Ada orang wukuf sih memang kan tadi dibilangin tidak berbatas waktu lamanya, gitu kan, ya. Mau sebentar nggak apa-apa. Nah, tapi kan habis dari wukuf nanti ada kewajiban, ini wajibnya, ya, ada kewajiban untuk bermalam di Muzdalifah, gitu. Baik dia berangkat melalui rombongan ataupun dia berangkat sendiri-sendiri kali begitu, maka kalau sampai di Muzdalifah dia wajib ada di situ sampai, ya, gampangnya lempangnya jam 1 dah kira-kira begitu, ya. Jam 1 mesti ada di situ. Sekarang kalau seandainya ada orang wukuf, ya, jam 12 zuhur mulai dah gitu, ya, jam 12 tampangin. 1 jam dia ada di situ, lalu dia bisa jalan tuh, ya, menuju ke Muzdalifah. Anggap sampai Muzdalifah misalnya maghrib gitu misalnya. Nah, nggak bisa ini dia sampai di Muzdalifah maghrib langsung menuju ke Mina, gitu. Tunggu dulu, ya, maghrib isya terus sampai jam 1. Lah kan kalau gitu nunggunya lama dong kalau gitu, ya. Mendingan kalau gitu, ya, di wukuf
habisin dah sampai tiris gitu kira-kira ya, sampai terbenam matahari ya, itu yang aturan umumnya. Nah baru berangkat dari wukuf dari Arafah ke Muzdalifah kan mungkin lama juga tuh perjalanannya ya kan, mungkin sampai sono udah agak malam. Kalaupun nunggu ya paling-paling beberapa jam kali begitu, yang penting nanti jam 12 lewat udah bisa jalan kalau begitu. Nah itu seperti itu. Sekarang nih kalau dia sampai di Muzdalifah ya Isya tuh misalnya ya, itu kan masih sepertiga malam pertama namanya kalau begitu ya kan, agak sabaran, lama banget sih rasanya ini ya kan. Dah jalan aja dah, jalan dia ke Mina ya kan. Nah berarti dia jalan ke Mina belum waktunya, belum ngelewatin di Muzdalifah, belum mabit namanya gitu ya kan. Udah sampai Mina kudu balik lagi ya, nggak boleh tuh dia terus-terusan di Mina, wajib balik agar nanti berangkat lagi setelah ya setengah malam yang kedua begitu. Fa in lam yaud ya, apabila dia tidak balik ya, nggak balik lagi tuh ke Muzdalifah hatta tola'al fajru, sampai datang sholat subuh ya, lazimahu damun, maka wajib dia membayar dam. Tuh rugi dong kalau gitu ya kan, gara-gara buru-buru pengen keluar dari wilayah wukuf kali begitu, akhirnya bayar dam gitu ya. Wa Mina, dan ya mabit di Mina. Wa wajibuhu mu'zamu kulli lailatin, dan wajibnya adalah ya sebagian besar malam, di setiap malam, min layalit tasyrik salasi, dari malam-malam tasyrik yang 3, bi ayyazida ala nisfi ya, dengan cara ia melebihkan atas setengah malam, walau bilahzatin, walau sebentar. Fa in tarakahu, kalau dia meninggalkannya, lazimahu damun, maka wajib juga membayar dam. Ini kira-kira ya tanggal 9 ada di Arafah ya. Nah, maghrib dah misalnya kita ngabis ini, jalan ke Muzdalifah ya, sampai di sono kalau memang waktunya atau perjalanannya lancar, anggap dah ya jam 1 ya. Nah jam 1 berangkat ke Mina, besok habis ya subuh kali mungkin atau jam berapa udah bisa tuh ngelontar. Nah habis ngelontar itu ya, itu yang baik ya, itu langsung balik lagi tuh ke mana, ke Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah ya, sa'i, tahallul. Kalau udah begitu pakaian udah bebas tuh ya. Tadi itu larangan jima yang gak boleh, itu aja. Balik lagi nanti ke Mina lagi. Nah itu kan anggap masih tanggal 10 tuh, sampai sore kali begitu. Nah nanti malam 11 ya, malam 11 udah ada di Mina. Nanti malam lagi, malam 12 ada lagi di Mina ya. Nanti malam lagi yang ke-13 ada di Mina. 3 hari itu harus ada di mana? Ada di kawasan Mina. Dan yang dimintakan itu pertengahan malamnya begitu ya. Kalau ditinggalkan, fa in tarakahu lazimahu damun, kalau dia meninggalkannya maka wajib dia melaksanakan atau membayar dam. Wadhalika man lam yanfar qabla ghurubis syamsi fil yaumi tsani, dan hal itu mabit 3 malam di Mina ya, atau nafar tsani, selama ia belum pergi sebelum matahari terbenam di hari kedua. Wa illa, dan jika tidak, jika ia telah pergi ya nafar awal, saqata mabitul lailati tsalisah, maka gugurlah mabit di malam yang ketiga. Jadi ada yang disebut dengan nafar awal dan ada yang disebut dengan nafar tsani. Yang tadi tuh ya habis jumroh di tanggal 10 langsung kemana? Ke Mekah lagi ya, tawaf ifadah, sa'i, tahallul. Nah yang kayak begini nih nggak harus sampai tanggal 13, cukup sampai tanggal 12, karena tanggal 13-nya sudah dianggap gugur kalau begitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin habzal mursalin wa sanadal hamal malaikatal muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa', qalbin la yakhsha wa du'an la yasma' wa amalin la yurfa'. Wa na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi